Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devani Kirana Indasari dari jurusan Pendidikan Luar Biasa. Nah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir saya mata kuliah Pendidikan Pancasila. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang peran generasi muda dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila. Yuk simak videonya. Oh ya, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tersebut, kita perlu mengetahui tentang pengertian, fungsi, dan kedudukan Pancasila bagi negara Indonesia. Yuk! Pancasila adalah dasar ideologi negara Indonesia. Pancasila berasal dari dua kata bahasa Sanskerta, yakni panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian 5 sendi utama penyusun Pancasila, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, bijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Fungsi dan kedudukan Pancasila bagi negara Indonesia, yakni Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, sebagai nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat bangsa Indonesia melalui penjabaran instrumental sebagai acuan hidup yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai serta sesuai dengan nafas jiwa bangsa Indonesia, karena Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia. Kemudian Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia merupakan bentuk peran dalam menunjukkan adanya kepribadian bangsa Indonesia yang dapat dibedakan dengan bangsa lain, yaitu sikap mental, tingkah laku, dan amal perbuatan bangsa Indonesia. Kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Ini merupakan kristalisasi pengalaman hidup dalam sejarah bangsa Indonesia yang telah membentuk sikap, watak, perilaku, tata nilai, norma, dan etika yang telah melahirkan pandangan hidup bangsa Indonesia. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Ini untuk mengatur tatanan kehidupan bangsa Indonesia yang mengatur semua pelaksanaan sistem ketatanegaraan Indonesia sesuai Pancasila. Kemudian, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dengan negara Republik Indonesia. Ini karena segala kehidupan bangsa Indonesia harus berdasarkan Pancasila, maka harus juga mengikuti landasan hukum. Kemudian ada Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Karena pada waktu mendirikan negara bangsa Indonesia, para pejuang memiliki perjanjian khusus terhadap luhur-luhur yang dulu telah menempati Indonesia. Dan kemudian Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Dalam Pancasila mengandung cita-cita dan tujuan negara Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai patokan atau landasan pemersatu bangsa. Nah, sudah tahu kan pengertian, fungsi, dan nilai kedudukan bagi bangsa Indonesia? Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang peran generasi muda dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila. Yuk! Generasi muda sekarang ini menjadi bahan pembicaraan oleh semua kalangan masyarakat, karena generasi muda inilah yang nantinya sebagai pemegang nasib bangsa ini. Maka generasi muda lah yang menentukan semua apa yang dicita-citakan bangsa dan negara ini. Insinyur Soekarno pernah mengatakan, "Beri aku 100 orang tua, maka niscaya akan kucabut Semeru di akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Nah, disinilah ia menegaskan betapa pentingnya peran pemuda dalam kemajuan bangsa dan negara dilihat dari kualitas pemudanya. Oleh karena itu, generasi muda dikatakan sebagai penggerak perubahan. Jadi, kita harus sebagai generasi muda sepatutnya harus memperjuangkan bangsa Indonesia supaya bangsa ini akan jauh lebih baik lagi. Nah, selanjutnya contoh pengamalan nilai-nilai Pancasila yang dapat kita terapkan ke dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai generasi penerus bangsa, yakni seperti sila yang pertama,
ketuhanan yang Maha Esa, kita dapat mengamalkan seperti percaya dan takwa dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Terus kemudian menghormati kepada antar umat beragama, bersikap toleransi, terus tidak bersikap rasis kepada agama-agama lain. Karena kalau kita melakukan hal tersebut, maka Indonesia ini tidak akan pernah bisa bersatu. Nah, sehingga bangsa Indonesia ini akan rusak kalau kita tidak bersatu. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kita di sini dapat mengamalkan yaitu mengakui persamaan derajat, hak, status sosial, dan persamaan kewajiban sesama antar manusia. Nah, sebagai generasi penerus bangsa, kita selayaknya tidak boleh membeda-bedakan status sosial kita dengan yang lain, karena itu akan merusak bangsa Indonesia ini. Nah, selanjutnya yang ketiga yakni persatuan Indonesia. Nah, di sini kita dapat mengamalkan seperti cinta tanah air dan bangsa, rela berkorban untuk kepentingan bangsa, dan kemudian menggunakan bahasa persatuan yakni bahasa Indonesia gitu, dan menempatkan kepentingan bangsa atau negara di atas kepentingan pribadi. Nah, kita sebagai generasi muda sepatutnya tidak boleh egois terhadap ego kita sendiri, dan kita harus mementingkan ego bangsa dahulu baru kita. Nah, selanjutnya yang keempat yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, di sini kita dapat mengamalkan seperti selalu mengikuti pemilu presiden atau wakil presiden atau gubernur, wali kota, dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai generasi bangsa tidak boleh memilih jalur golongan putih atau tidak memilih pemimpin siapapun itu, karena dengan kita tidak memilih maka kita sama aja merusak pertahanan bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya yang kelima yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini kita dapat mengamalkan seperti bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan tentunya menghargai karya dan hak-hak orang lain. Nah, itulah contoh dari pengamalan nilai-nilai Pancasila. Nah, jadi itu penjelasan saya tentang peran generasi muda dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Kesimpulannya, kita sebagai generasi muda, calon pemimpin bangsa haruslah menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan mengamalkannya ke dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya bangsa Indonesia ini akan terus maju dan berkembang. Mari kita bersatu demi Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Kurang mohon lebihnya mohon maaf. Apabila saya ada kesalahan kata atau kurang jelasnya dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.